Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-91. Soal yang pertama. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk A. Presidensil, B. Republik, C. Demokrasi, D. Liberal, E. Monarki. Yang ditanyakan adalah berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk titik-titik. Nah, untuk pembahasannya, bunyi dari pasal 1 ayat 1 adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah republik, yaitu pilihan B. Soal nomor 2. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam A. Pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945, B. Piagam Jakarta, C. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, E. Mukadimah Konstitusi Sementara RIS. Yang ditanyakan adalah rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam. Berikut pembahasan soal nomor 2. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, jadi jawabannya adalah Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut juga dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, soal nomor 2, rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan D. Soal nomor 3. Berikut ini yang termasuk dimensi realitas sila ketiga Pancasila kecuali A. Menghindari sikap Calvinisme dan primordialisme secara tepat, B. Memajukan pergaulan demi kemajuan bangsa, C. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, D. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira, E. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ditanyakan adalah yang termasuk dimensi realitas sila ketiga Pancasila, kecuali, atau yang bukan termasuk dimensi realitas sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Berikut pembahasannya. Dimensi realitas adalah nilai-nilai Pancasila itu digali dan berakar dan hidup di tengah masyarakat, budaya bangsa, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Nah, karena menyangkut dengan sila ketiga, berikut adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, karena yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk dimensi realitas sila ketiga Pancasila, maka jawabannya adalah pilihan D, yaitu mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira, karena ini merupakan pengamalan dari butir sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan pilihan A, B, C, dan E merupakan dimensi realitas sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, jadi
A. Menghindari sikap kaufinisme dan primordialisme secara tepat, memajukan pergaulan demi kemajuan bangsa, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepada dimensi realitas sila ketiga Pancasila. Jadi, karena yang ditanyakan yang bukan, maka jawabannya adalah pilihan D. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Soal nomor 4. Tokoh yang bersama Bung Karno dan Muhammad Yamin ikut melakukan pembicaraan terbatas mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada sidang-sidang BPUPKI adalah A. I Gusti Bagus Sugriwa, B. Adam Malik, C. Sultan Hamid II, D. Ahmad Subarjo, E. I. Made Bagus. Yang ditanyakan adalah tokoh yang bersama Bung Karno dan Muhammad Yamin yang ikut melakukan pembicaraan terbatas mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada sidang BPUPKI. Berikut pembahasannya. Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi bahan diskusi terbatas antara Muhammad Yamin, I Gusti Bagus Sugriwa, dan Bung Karno di sela-sela sidang BPUPKI sekitar 2,5 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi jawaban soal nomor 4 adalah pilihan A, yaitu I Gusti Bagus Sugriwa. I Gusti Bagus Sugriwalah bersama Bung Karno dan Muhammad Yamin melakukan pembicaraan terbatas mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada sidang BPUPKI. Soal nomor 5. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan, B. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda, C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik, D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perjuangan zaman, E. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Yang ditanyakan adalah yang menyebabkan fenomena generasi muda mengalami kepudaran jiwa nasionalisme. Di antara kelima pilihan ini, yang menyebabkan generasi muda mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme adalah pilihan C, yaitu ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Karena sebenarnya perjuangan nasionalisme itu tidak hanya secara fisik tetapi juga non-fisik. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 6. Pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar nilai Pancasila adalah maksud dari A. Pancasila sebagai ideologi terbuka, B. Pancasila sebagai ideologi tertutup, C. Pancasila sebagai nilai instrumental, D. Pancasila sebagai dasar negara, E. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang ditanyakan adalah maksud dari pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar nilai Pancasila. Merupakan pengertian dari apa? Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan arti yang terkait dengan soal nomor 6 adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yaitu pilihan E. Jadi, Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya adalah pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar nilai Pancasila. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 7. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 30 Mei 1945, C. 31 Mei 1945, D. 1 Juni 1945, E. 22 Juni 1945. Yang ditanyakan adalah kapan Insinyur Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara. Jawabannya adalah pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu pilihan D. Sedangkan tanggal 29 Mei 1945 adalah Muhammad Yaminlah yang menyampaikan dasar negara. Kemudian 2 hari setelahnya, tanggal 31 Mei 1945, Supomo yang menyampaikan dasar negara. Kemudian tanggal 1 Juninya, keesokan hari, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara. Jadi yang pertama menyampaikan itu adalah Muhammad Yamin, kemudian Supomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 8.
Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengandung makna bahwa A. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri, B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan, C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku, D. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain, E. Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan. Yang ditanyakan adalah membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa di antara kelima pilihan ini jawabannya adalah pilihan C, yaitu dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku, karena terkait dengan persatuan dan kesatuan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan suku. Jawaban soal nomor 8 adalah pilihan C. Soal nomor 9. Ledakan bom di Poltabes, Medan, Sumatera Utara pada bulan November lalu merupakan bentuk penyimpangan dari sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Ledakan bom di Poltabes, Medan merupakan bentuk pelanggaran dari sila keberapa? Nah, berdasarkan soal ini merupakan pelanggaran dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut pembahasan mengenai butir pengamalan sila kedua Pancasila atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban azazi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran serta keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi di antara butir pengamalannya yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan juga mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, otomatis ini bertentangan dengan pertanyaan yang ada pada soal nomor 9, yaitu ledakan bom di Poltabes, Medan. Jelas ini merupakan bentuk penyimpangan dari sila kedua. Jadi jawaban soal nomor 9 adalah pilihan B. Soal nomor 10. Dalam Tata Aturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah A. Perpu, B. Perda, C. Perpres, D. Peraturan Pemerintah, E. Hukum Adat. Yang ditanyakan adalah peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah. Berikut pembahasannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah provinsi. Dan yang keenam, peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi yang paling rendah di antara peraturan perundang-undangan yang ada adalah Perda atau peraturan daerah. Jawaban soal nomor 10 adalah pilihan B, yaitu Perda. Oke, kita udah selesai bahas 10 soal. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.